Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan kajian di pagi menjelang siang hari ini, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada panitia atau kepada DKM Masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan kajian di hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajrun fa'ilih. Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan hari ini saya diamanahkan untuk membahas satu kitab, yaitu tentang fikih al-asma al-husna. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Nah, sebelum saya membaca kitab tersebut, ya, ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Seseorang akan bersemangat kepada sesuatu ketika dia mengetahui manfaat dari sesuatu tersebut. Ya, namun kalau seandainya dia tidak mengetahui apa manfaatnya, maka kebanyakan manusia dia tidak akan peduli. Ya, nah, apa manfaat seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa manfaat seseorang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, masakin ahli dunia yakhrujuna minha wa la ya'lamuna ma atyab minha. Sungguh sangat kasihan orang-orang yang mereka tinggal di dunia ini, kemudian dia meninggalkan dunia dalam keadaan dia tidak tahu apa yang paling nikmat di dunia ini. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai imam, apa sesuatu yang paling nikmat di dunia ini? Kemudian kata Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ma'rifatullah. Dengan engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bahagia di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada manusia yang paling bahagia, tidak ada manusia yang paling senang, tidak ada manusia yang dia telah merasakan indahnya surga di dunia ini sebelum datangnya surga di akhirat melebihi dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa kuncinya? Apa kunci Rasulullah SAW bahagia karena beliau punya istri 9? Bukan itu kebahagiaan Nabi yang paling pertama. Kebahagiaan Nabi yang paling pertama, sebagaimana beliau berkata, Anna a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah di antara kalian semuanya, sehingga saya adalah orang yang paling bertakwa. Jadi siapa yang seseorang ingin merasakan kebahagiaan hidup ini, ya sebagaimana kebahagiaan yang didapatkan oleh Nabi SAW, maka caranya adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara umum. Adapun secara terperinci, ya saya akan membaca beberapa poin saja karena kitab kita ini sangat tebal. Ya, jadi saya baca beberapa poin saja. Apa manfaat seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama,
Anna al-ilma billahi wa asma'i wa sifati asyraful ulum wa ajalluha 'ala al-itlaq. Ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Di sana ada satu kaidah disebutkan oleh para ulama, fadlul ilmi bi fadlul ma'lumi. Kemuliaan sebuah ilmu itu dilihat apa yang dipelajari dalam ilmu itu sendiri. Nah, ketika kita mempelajari tentang fikih al-asma al-husna, berarti kita sedang mempelajari tentang zat yang kita sembah. Ya, maka dia menjadi ilmu yang paling mulia secara mutlak. Wal ma'lumu fi hadzal ilmi huwa Allah Subhanahu wa taala bi asma'i wa sifati wa af'alihi. Ya, fal ishtighal bi fahmi hadzal ilm wal bahth tam anhu wal ishtighal bi a'la al maqalib. Nah, ketika seseorang menyibukkan dirinya mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari daripada sifat-sifat Allah, maka ini merupakan derajat yang paling tertinggi dari ilmu yang dituntut oleh seseorang. Ada orang belajar nahwu, ada orang belajar fikih, ada orang belajar shorof, maka ini semuanya tidak ada kemuliaan dibandingkan apa? Mengenal Allah dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksud saya tidak ada mulia perbandingannya. Ilmu fikih adalah ilmu yang mulia. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mulia. Ilmu shorof adalah ilmu yang mulia. Tetapi ketika kita membahas tentang ilmu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka ini ilmu yang paling mulia secara mutlak. Kenapa? Nanti yang kita bahas. Kata Syekh rahimahullah taala, "Walidzalika bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayatul bayan." Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ilmu ini dengan penjelasan yang sangat gamblang. Dengan penjelasan yang sangat jelas. Itu satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, sesuatu yang memang dibutuhkan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya. Kalau Bapak dan Ibu-ibu mengerti tentang bersuci, membuang hajat dan sebagainya, ada adab di dalamnya, kita bisa mengetahui itu dengan terang, dengan jelas, tanpa ada sedikit pun tersamarkan. Maka penjelasan tentang nama-nama Allah, penjelasan tentang sifat-sifat Allah, karena itu lebih dibutuhkan oleh manusia, itu lebih terang dan lebih jelas penjelasannya. Baik. Kemudian buat ihtimam Rasul sallallahu alaihi wasallam bi bayanihi lam yakhtalif fi sahabatu radhiyallahu anhum kama ikhtalafu fil ahkam. Dan juga konsentrasi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah kepada para sahabat itu sangat luar biasa, sehingga kita tidak mendapatkan dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berselisih dalam permasalahan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana mereka berselisih dalam masalah fikih. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar peduli, benar-benar memfokuskan pembahasan tentang ilmu ini. Ini pertama. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada satu pepatah dalam bahasa kita, tidak kenal maka tidak sayang. Anna ma'rifatallahi, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu akan mendorong seseorang untuk mencintai Allah, mendorong seseorang untuk takut kepada Allah, mendorong seseorang untuk dia bertawakal kepada Allah, mendorong seseorang untuk ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya orang sudah cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun perintah yang Allah perintahkan kepadanya, seberat apapun larangan yang harus dia tinggalkan, maka itu akan sangat mudah sekali. Kalau ada rasa cinta kepada Allah. Kenapa orang-orang hari ini malas beribadah?
Kenapa orang-orang hari ini malas meninggalkan dosa dan maksiat? Karena dia nggak ada cinta kepada Allah. Dia nggak kenal Allah. Tapi kalau seandainya kecintaan itu tertanam dalam hatinya, ya dunia dan seisi dunia yang dia miliki semuanya siap dia pertaruhkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan saya tidak ingin membahas panjang lebar karena waktu kita tidak banyak. Ya, wahada wa ainu sa'adatul 'abdi. Dan ini adalah inti dari kebahagiaan seorang hamba. Wala sabila ila ma'rifatillah illa bi ma'rifati asma'il husna wa tafaqquh fi fahmi ma'aniha. Dan tidak ada cara dan jalan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan mengenal nama-namanya ya yang mulia, dan kita mendalami dari kandungan isi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Baik, saya sudah sebutkan berapa? 2. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, anna ma'rifatallahi Subhanahu wa Ta'ala bi asma'il husna mimma yazidul iman. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya ini akan menambah keimanan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah ta'ala, innal imana bi asma'illahil husna wa ma'rifataha yatadammanu anwa'u tauhid thalatha, tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah, wa tauhid asma wa sifat, wa hadhihi anwa' min ruhil iman ya واستراحة من غم القلب وأصله وغايته. فكلما زاد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. Perhatikan faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di. Beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang husna, ya, dan mengetahui kandungan yang ada dalam nama-nama tersebut, tercakup di dalamnya 3 tauhid. Tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Dan 3 perkara tauhid ini merupakan ruh dari keimanan. Ya, dan itu merupakan akan menjadi sebab lapangnya hati seseorang. Ya, karena dari awal dan sampai akhir pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu adalah bagian dari seluruh agama. Tidak ada satupun perkara agama yang kita pelajari hari ini kecuali kembali kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempelajari fikih, iya, kemudian kita sholat. Tapi ini ada keterkaitan tidak dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Ada. Ya, Allah itu memerintahkan hambanya. Diperintahkan apa? Salat. Ketika kita melakukan ibadah salat, berarti kita sedang melakukan perintah Allah. Berarti dengan itu kita juga meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki perbuatan-perbuatan, memiliki perintah-perintah. Bisa dipahami ya? Dan juga kata Syekh, fakullama zada al-'abdu. Dan ketika seorang hamba itu semakin bertambah pengenalannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, maka akan semakin bertambah imannya dan semakin bertambah keyakinannya. Dan contoh-contohnya sangat banyak sekali para hadirin dan hadirat dari kehidupan para nabi dan kehidupan para rasul. Ya, semakin mereka diuji, semakin mereka dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin yakin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangi mereka. Ya, contoh Nabi kita Muhammad SAW dikejar oleh orang musyrikin pada waktu itu. Ya, sampai-sampai kepala Nabi kita dihargai kepala beliau dengan 100 ekor unta. Ya, Nabi bersembunyi di gua di Bukit Tur. Kemudian Abu Bakar Siddiq berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat kita ke bawah, seandainya dia menoleh ke bawah saja ya Rasulullah, maka niscaya dia akan tahu di mana kita bersembunyi. Apa kata Rasulullah pada waktu itu? Di tengah kegentingan, di tengah kesempitan, di tengah ancaman, kata beliau,
la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, Allah itu bersama kita. Kenapa keyakinan itu semakin bertambah? Karena mengenal Allah. Baik, ketika Nabi Allah Ibrahim menceritakan kepada anaknya, dia akan menyembelih anaknya. Menyembelih artinya mau dibunuh anaknya. Ya Bunda ini arafil manam ani al-bamka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya kau melihat dalam mimpiku aku menyembelih kau. Bagaimana menurut kau ya Bapak? Apa kata anaknya? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku wahai Muhammad, wahai Bapakku, sesungguhnya engkau akan mengetahui, engkau akan mendapatkan aku dari orang yang bersalah. Jadi ini fungsi dan faedah. Jadi kalau kita nanti khatam kitab ini Bapak dan Ibu-ibu, sudah khatam kita mengenal nama Allah yang 99 tersebut. Tetapi enggak memberikan efek dalam kehidupan kita. Enggak menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di balik ujian dan cobaan tersebut. Berarti apa? Pengajian yang kita hadiri, pembahasan yang kita dengar hanya cuma sekadar teori. Sementara ilmu itu bukan hanya teori, tetapi ilmu itu berefek dalam kehidupan seseorang. Ya, begitu juga ketika para sahabat Rasulullah SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berada di titik kelemahan. Mereka berkata, "Mata Nasrullah." Kapan pertolongan Allah datang wahai Rasulullah? Kita sudah semakin terjepit, kita sudah semakin sempit. Apa kata Rasulullah SAW yang Allah berikan dalam Al-Quran? Ala inna nasrallahi qarib. Katakanlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi orang yang beriman di tengah dia mendapatkan kelapangan, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah-tengah dia mendapatkan kesempitan, semakin sempit hidupnya, dia akan semakin yakin kepada Allah Rabbul. Ya, Syekh. Kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat yang keempat, Annallaha khalaqal khalq liya'rifuhu wa ya'buduhu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya untuk hambanya mengenal Allah dan untuk hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tujuan utama Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, seseorang akan bisa merealisasikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia mengenal Allah. Mengenal Allah dengan nama-namanya, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, miftah da'watir rasul wa zubdatu risalatihim ma'rifatul ma'bud bi asma'i wa sifatihi wa af'alihi. إذ على هذه المعرفة تبنى المطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, perhatikan, miftah dakwah Rasul, kunci daripada dakwah seluruh para nabi dan seluruh para rasul, dan intisari daripada dakwahnya mereka adalah mengenal zat yang kita ibadahi, dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya, dan dari perbuatan-perbuatannya. Id ala hadil ma'rifah, karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifatnya, disitulah dibangun seluruh dakwah para nabi dan dakwah para rasul, dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan dalam ayatnya, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul yang mereka tugasnya mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi daripada yang namanya at-taghut. Kemudian yang kelima, yang terakhir, annal ilma bi asma'illahi husna aslun lil ilmi bi kulli ma'lumin, kama yaqul Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, innal ilma bi asma'illahi husna aslun lil ilmi bi kulli ma'lumin, fa inna hadhihi al-ma'lumat siwa imma yakuna khalqan lahu ta'ala aw amran aw imma ilmun bima kaunuhu wa ilmun bima syar'ahu wa masdarul khalq wal amru an asma'il husna.
Ini yang saya sebutkan tadi. Ini faedah yang sangat penting. Perhatikan baik-baik. Bahwasanya ilmu mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna ini merupakan asal dari seluruh ilmu yang kita pelajari. Seluruh ilmu kita pelajari asalnya itu kembali kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Innal ilma bi asma'illahil husna", bahwasanya ilmu dan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna adalah asal daripada seluruh dari ilmu yang kita pelajari. Apa maksudnya? Ya, misalnya ya, di dalam ilmu sirah. Ilmu sirah siapa yang kita pelajari? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pelajari tentang sahabat-sahabat Rasul. Kita pelajari tentang orang-orang soleh. Mereka itu semuanya siapa? Siapa mereka semuanya? Ciptaan Allah. Baik, mereka ciptaan Allah. Ketika kita mempelajari fikih, kita membahas tentang sholat, kita membahas tentang puasa, kita membahas tentang zakat, kita membahas tentang haji, maka semua ilmu ini apa? Kembali kepada apa? Kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Ilmu apa lagi kira-kira? Pokoknya semua ilmu yang kita belajar di dalam agama ini semuanya kembali kepada asal yang satu, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk kepada inti kitab kita. Nah, sebelum saya lanjut supaya nggak ngantuk ya, dan supaya materi kita bisa diresap dengan baik. Tadi kita menyebutkan secara terperinci 5 poin ya akan manfaat mengenal Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya. Yang pertama apa? Nah, kemudian ilmu itu dilihat dari apa yang dibahas di dalamnya. Ketika dalam ilmu asma dan husna kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka ini menjadi ilmu yang paling mutlak. Ya, yang paling afdal secara mutlak. Yang kedua, nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini akan mendorong seseorang untuk mencintainya, untuk takut kepadanya, untuk berharap kepadanya dan beramal ikhlas kepadanya. Yang ketiga, nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya ini akan menambah keimanan seseorang dan menambah keyakinan dalam hatinya. Yang keempat, nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya untuk mengenalnya dan beribadah kepadanya. Sehingga kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar kecuali kita mengenal Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kelima, nah, bahwasanya ilmu mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu asal dari ilmu. Karena seluruh perkara-perkara ilmu yang kita pelajari itu kembali kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya baca, Bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semuanya rahimani rahimakumullah, ya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita memanggilnya, yang selalu kita menyebutnya adalah, contoh saja. Saya ingin memberikan motivasi untuk saya dan motivasi kepada antum semuanya akan pentingnya pembahasan ini juga. Di antara nama-nama Allah yang saya kita panggil adalah Allah. Betul nggak? Allah. Ya, dari kita kecil kita sudah sering menyebut nama Allah. Nah, ingin saya tanyakan, apa makna Allah? Nah, ini saya tanya. Saya nggak bahas dulu nama-nama yang lain. Ar-Razzaq, Ar-Raziq, ya Al-Hayyu, Al-Qayyum. Saya nggak bahas itu dulu. Ya, nama yang semua kita pasti setiap hari kita menyebut Allah. Insya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah. Ya, nah, yang ingin saya tanya, apa makna dari Allah? Mudah-mudahan nanti kita bahas dengan kita ya. Nah, Alilah. Baik. Ada yang lain? Tuhan yang diyakini. Baik, harus. Nah, kita bahas. Allah itu dari aliyah ya'luhu ma'luhun. Ya, Allah itu dari kalimat aliyah ya'luhu ma'luhun.
itu yang diibadahi. Itu artinya, simple artinya. Tetapi kadang kita tidak tahu apakah karena kita berpikir wah ini kan ya Allah, semua orang tahu Allah. Tetapi makanya yang kita bahas di sini ada kandungan yang indah di balik nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut yang akan menambah keimanan kita kepadanya, akan menambah rasa cinta kita kepadanya, akan menambah rasa pengakuan kita kepadanya, akan menambah rasa takut kita kepadanya. Ya, itu sebenarnya yang Allah inginkan untuk memperkenalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan contoh itu doang. Allah punya sifat satir, menutupi. Ya, kalau seandainya satu sifat Allah Subhanahu wa taala menutupi hamba-hambanya, menutupi aib-aib hambanya, maka sudah cukup besar sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang punya banyak uang, terkadang dia sengaja menutup mulut para wartawan untuk jangan menyebarkan apapun aib tentang dirinya. Kan begitu kan? Tapi subhanallah, Allah menutup aib kita dari istri kita. Ya, istri ditutup aib oleh Allah kepada suaminya. Aib saya ditutup oleh Allah dari mata-mata antum semuanya. Dan antum juga ditutup aib oleh Allah dari orang lain. Kalau seandainya setiap aib kita ini ada bekasnya para hadirin dan hadirat, mungkin kita tidak akan bertemu hari ini. Mungkin kita tidak akan saling menyapa hari ini. Mungkin kita tidak akan saling menghormati hari ini. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semua aib kita ditutup oleh Allah. Namun akan tiba suatu saat Allah menyatakan dalam Al-Quran, yauma tubla sarair, hari di mana Allah akan menyikapi apa yang dulunya tersembunyi di dunia akan nampak semua nanti di akhirat Allah Taala. Ini salah satu contoh saja. Bagaimana besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari nama-nama Allah Taala tersebut. Tadi saya sudah mengirim PDF ke Ibu Lia dari kitab yang kita baca di pagi hari ini. Namun saya tidak membaca semua karena kitab kita sangat tebal dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala juga telah meringkas kitab kita ini. Dan yang ringkasan dari kitab Syekh Abdul Razak itu sudah saya kirim tadi. Tapi saya baca muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu, pembukaan. Alhamdulillahil kabiril muta'al, dzil jalali wal 'azamati wal jamal. Lahu asmaul husna wa sifatul 'ulya wal majd wal kamal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah Syekh rahimahullah taala memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, kemudian beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan kemudian beliau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian beliau bersalawat kepada Nabi dan juga memuji para keluarga Rasulullah dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Kemudian kata beliau, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wa ba'du. Fa innal fiqha fi asma'illahil husna babun syarifun minal ilmi. Sesungguhnya fikih di dalam membahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna adalah bab yang paling mulia dari bab ilmu seperti telah kita jelaskan tadi. Bal huwa fiqhul akbar. Bahkan dia itu fikih yang akbar, fikih yang paling besar. Jadi selama ini kita mengetahui fikih itu kan bab taharah, bab bersuci, tentang haid, tentang nifas. Dan ternyata fikih yang paling besar dalam ilmu dinul Islam adalah fikih mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa asasul ladzi alaihi bana hadatin. Dan dia adalah asas yang dibangun di atasnya agama kita. Kita jelaskan tadi. Semua perkara ilmu yang kita pelajari dalam agama kita ini kembali kepada apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Walidha kathurat dalail fil Qur'an al-Karim murassakh li hadhihi al-asas
fala takadu takhlu ayatun min ayatin min dzikril asma'illahil husna wa sifatil ulya. Oleh karena itu, karena ini adalah perkara yang sangat fondasi dalam agama, maka kita mendapatkan banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran Al-Karim yang menerangkan tentang asas ini. Bahkan tidak ada satupun ayat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim kecuali kita lihat akan digadaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan juga dengan sifat-sifat Allah. Kan begitu kan? Apa saja yang Allah jelaskan? Nanti disebutkan dan Huwal Alimul Qadir. Selalu ditutup dengan nama-nama Allah. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya para hadirin dan hadirat memberikan kepada kita sebuah isyarat akan pentingnya kita menyebut mengenal nama Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan perlu untuk ketahui, setiap nama Allah menyebutkan sebuah permasalahan di dalam Al-Quran Al-Karim, selalu disebutkan nama-nama itu bukan hanya tidak memiliki makna, ya, tetapi di situ ada makna yang saling berkaitan. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjihad. Jihad adalah sesuatu yang berat. Tapi terkadang Allah tutup, Allah itu Rahim, Allah itu Rahman. Ya, begitu juga ketika Allah menguji seseorang dengan ujian, dengan cobaan, Allah tutup dengan Ar-Rahim. Maksudnya apa? Ujian yang Allah berikan kepada engkau. Ya, pengorbanan yang kau lakukan di dalam menghadapi ujian tersebut, di dalamnya ada kasih sayang Allah kepada kamu sebenarnya. Di dalamnya ada kebaikan yang Allah inginkan untukmu. Ya, misal Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yusibana illa ma kataballahu lana. La yusibana, tidak ada yang menimpa kita sebuah musibah kecuali itu apa yang telah Allah catat untuk kita. Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan huruf lana, Allah tidak mengatakan alaina. Kalau digunakan kalimat alaina, la yusibana illa ma kataballahu alaina, tidaklah Allah memberikan musibah kepada kita kecuali itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kejelekan kita. Itu kalau alaina. Tapi Allah tidak menggunakan alaina, Allah menggunakan kalimat lana. La yusibana, tidak ada yang menimpa kepada kita sebuah musibah illa ma kataballahu lana, kecuali musibah yang Allah catat itu untuk kita adalah kebaikan untuk kita sendiri. Baik, itu dikenal dari nama-nama Allah Tabaraka wa taala. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, wa kaifa yastaqim amrul bashariyah wa tasluh halun nas biduni ma'rifatihim bi fatirihim wa bari'ihim wa khaliqihim wa raziqihim. Maka bagaimana akan lurus kehidupan seorang manusia, bagaimana akan baik kehidupan seorang hamba kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak mengenal siapa yang menciptakannya, kalau dia tidak mengenal siapa yang memberikan rezeki kepadanya. Wa biduni ma'rifatin bi asma'il husna wa sifatil ulya wa nu'util kamila adalah ala kamali wa jalali wa 'azamati wa anul ma'bud bihaqqin la ma'buda bihaqqin siwa lakin aktharun nas syaghalahum ma khuliqa lahum amma khuliqu lahu. Nah, begitu juga para hadirin dan hadirat, ketika seseorang tidak mengenal Allah dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah, keagungan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang diibadahi dan tidak ada yang berhak untuk ibadah kecuali hanya kepada Allah. Akan tetapi manusia itu tersibukkan dengan sesuatu yang diciptakan, bukan tersibukkan dengan sesuatu apa tujuannya mereka diciptakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, maksud ucapan ini Syekh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita hewan-hewan, menciptakan kepada kita lautan, sungai, gunung dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah supaya hamba itu mudah untuk bersyukur kepada Allah Taala. Karena sifatnya manusia ketika diberikan nikmat oleh sesuatu, dia mudah untuk mensyukuri kepada yang berikan nikmat kepadanya. Makanya Allah berikan kepada kita rezeki.
Namun manusia, mereka justru sibuk dengan apa? Dengan dunia ini, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan peternakannya, sibuk dengan perkebunannya. Dia nggak sibuk dengan apa? Dengan apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia untuk beribadah. Paham enggak? Padahal Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk membantu kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk beribadah kepadanya. Tapi manusia, dia tinggalkan ibadah kepada Allah dan tersibuk dengan apa? Dunia-dunia ini semua. Yang dari sini kekeliruannya. Kenapa ini terjadi? Karena dia tidak mengenal Allah dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Tapi seperti saya sebutkan tadi, saya tidak baca semua. Syekh rahimahullah wa hafizahullah ta'ala menyebutkan dari fikih yang perlu untuk kita ketahui pertama kali di dalam mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nama Allah. Nama apa? Allah. Wa ismun azimun. Dilah nama yang agung. Min asma'illahil husna. Dan dia dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna. Wa huwa akthar asma'illahil husna wurudan fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama sangat banyak. Dan di antara semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an adalah nama Allah. Nama Allah. Faqad warada fil Qur'an akthar min 2200 marrah. Dan telah datang dalam Al-Qur'an penyebutan nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dari 200.000 kali. Ya, akthar min 2200. Akthar min 2200. Lebih banyak dari 2200 kali, bukan 200.000. 2200 kali. Lebih 2200 kali Allah menyebutkan nama Allah dalam Al-Qur'an. Wa hadza ma lam yaqa' al-ismul akhar. Ya, ini tidak termasuk ketika nama Allah digandingkan dengan nama lain. Ya, tetapi yang 2200 ini hanya nama satu saja, Allah. Tapi di sana disebut nama Allah digandingkan dengan nama yang lainnya tidak bukan bagian dari 2200. Tapi kalau digabungkan semuanya itu lebih dari 2200. Berarti semakin sering Allah menyebut nama tersebut, ya, maka semakin penting juga untuk kita pelajari apa makna yang terkandung di dalamnya. Dan sebelum saya baca, Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada nama-nama Allah dan sifat-sifat, ada nama-nama Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dan menamakan makhluk Allah yang lainnya. Misalnya apa? Ar-Rahim. Rasulullah SAW disifati oleh Allah dalam Al-Quran, Azizu alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW disifati oleh Allah dengan Ar-Rahim. Baik. Nah, di dalam kita memberikan nama anak kita, yang itu ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila nama itu khusus hanya dimiliki oleh Allah, maka tidak boleh seseorang memberikan nama seseorang kecuali digandingkan dengan Abdul. Misalnya Abdullah. Ya, Abdullah. Nggak boleh seseorang diberi nama Allah. Ini bentuk pencelaan kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu juga nama yang khusus dimiliki oleh Allah, Ar-Rahman. Tidak ada makhluk yang boleh diberikan nama dengan Ar-Rahman tadi. Maka ketika dia ingin memberikan nama anaknya Ar-Rahman, dia harus wajib mengatakan Abdul Rahman. Namun ketika di sana nama-nama Allah dan juga Allah menyebutkan dengannya dengan nabinya, ya, atau hamba-hamba Allah yang lainnya, maka boleh dia menyebutkan tambah dengan Abdul. Misalnya Rahim. Rahim itu adalah nama Allah. Begitu juga Allah menyebutkan nama Nabi Muhammad atau sifat Nabi Muhammad dengan Ar-Rahim. Jadi boleh seseorang memberi nama apa? Rahim. Ya, tanpa menyebutkan Abdul. Tapi kalau dia menyebutkan Abdul juga tidak ada masalah, Abdul Rahim.
Baik, tapi khusus pada nama Allah Subhanahu wa taala, itulah nama yang dikhususkan dengannya Allah, maka tidak berhak siapapun dari hamba-hamba Allah diberikan nama dengan Allah. Baik. Wa hadha ma lam yaqi li ism akhar wa qad tafta Allah jalla wa ala bi 33 ayat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan 33 ayat yang Allah buka ayat tersebut dengan Allah. Dengan Allah. Nah, kalau memang ibu-ibu dan bapak-bapak ingin menambah fawaid ingin lengket faedah yang kita bahas hari ini, ya nanti dibuat PR. Cari di dalam Al-Qur'an 33 ayat yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan namanya Allah. Baik, sebelum saya lanjutkan, kita simpulkan dulu. Baik. Nama Allah Subhanahu wa taala berapa kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an? 2200 kali lebih. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama pertama kali Allah di dalam Al-Qur'an dalam ayat dimulai dengan lafaz Allah berapa ayat? 33 ayat. 33 ayat. Siapa yang PR? Cari di Quran, Allah menyebutkan awal, bukan di tengah ya, di awal Allah. Ayat setelahnya. Baik. Wa dzakara jama'atun min ahli ilmi annahu ismullahil a'zam. Ya. Dan sekelompok dari para ulama menyebutkan bahwasanya nama Allah, ya, itulah nama Allah yang a'zam, nama Allah yang paling agung. Allah memiliki nama-nama yang sangat banyak, dan di antara semua nama Allah Subhanahu wa taala tersebut yang paling agungnya adalah apa? Allah. Jadi kalau ditanya, ibu-ibu ditanya, siapa nama Allah yang paling agung? Jawabannya apa? Allah. Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang dia apabila diminta, ya, apabila dia didoakan, dia diminta doa, maka dia akan mengabulkannya. Dan apabila dia diminta, maka dia akan memberikan. Walihada ismi khasa'is wa mumayyizat ikhtassa biha. Oleh karena itu nama Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kekhususan dan memiliki keistimewaan tersendiri. Baik. Wa minha, dan juga annahu al-aslu li jami' asma'il husna. Yang kedua, para ulama menyebutkan di antara keistimewaan nama Allah Subhanahu wa taala, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, para hadirin dan hadirat, itu kembali kepada nama Ismul Al-A'zam, yaitu Allah. Allah punya nama Ar-Rahim, Allah punya nama Ar-Rahman, Allah punya nama Ar-Razi, Allah punya nama Al-Khaliq, Allah punya nama Ar-Razzaq. Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini kembalinya kepada apa? Satu nama, yaitu Allah. Baik. Wasairil asma'i mudhafah ilaih, dan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu disandarkan kepadanya. Apa dalilnya? Allah mengatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Perhatikan baik-baik. Ya, walillahil asmaul husna. Hanya bagi Allah lah nama-nama yang indah tersebut. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Allah tidak mengatakan walirrahmani al-asmaul husna. Allah tidak mengatakan lirrahimi al-asmaul husna. Allah tidak mengatakan lirrazzaqi al-asmaul husna. Allah tidak mengatakan al-khaliqu walil khaliqi al-asmaul husna, tidak. Tapi yang Allah sebutkan apa? Walillahi asmaul husna. Bisa dipahami sisi pendalilannya? Ya, sisi pendalilan bahwasannya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada apa? Nama yang satu, Allah, Rabbul Alamin. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini, wa ajma wa ahsan ma qila fi ma'nahu, dan yang paling baik yang menyebutkan tentang definisi Allah adalah
yang teriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Abdullah bin Abbas berkata, "Anhu qala Allah dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in." Abdullah bin Abbas mengatakan, Allah dzul uluhiyyah, dialah zat yang diibadahi, wal ubudiyyah, dialah zat yang disembah, ala khalqihi ajma'in, kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali mereka beribadah kepada Allah. Orang kafir juga beribadah kepada Allah. Zionis Yahudi juga beribadah kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk kecuali dia akan beribadah kepada Allah. Ingin saya tanya, Ustaz kok bisa mengatakan Yahudi beribadah kepada Allah? Di mana dia beribadahnya? Kok bisa iblis beribadah kepada Allah? Di mana dia beribadahnya? Para ulama ketika membahas tentang al-ubudiyah, mereka mengatakan al-ubudiyah yanqasimu ila qismain. Ubudiyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ubudiyatul ammah, yang kedua ubudiyatul khassah. Apa itu ubudiyatul ammah? Ubudiyatul ammah, tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi dan yang ada di langit kecuali semuanya adalah di bawah kehendaknya Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah berkehendak dia mati, dia pasti akan mati. Kalau Allah berkehendak dia diberikan kelapangan, dia pasti akan lapang. Kalau Allah berkehendak dia sempit, pasti hidupnya akan sempit. Maka dari mana ini? Mereka semuanya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi kalau Allah berkehendak mati enggak dia? Mati. Kalau berkehendak dia mampus atau apa? Mampus. Ya kan? Nah, itu semuanya adalah ibadah namanya. Ya, yang kedua adalah ibadatul ubudiyatul khassah. Apa itu ubudiyatul khassah? Ubudiyatul khassah adalah peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal kepadanya, berdoa kepadanya, dia takut kepadanya, khauf kepadanya. Maka ini tidak ada yang melakukan kecuali para mukminin al-muwahhidun. Bisa dipahami? Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwasanya lafzul jalalah Allah artinya adalah dzul uluhiyyah wal ubudiyyah ala khalqi ajma'in, maka perlu untuk dikoreksi ketika ada orang yang menerjemahkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan arti tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Mereka artikan Allah dengan apa? Al-Khaliq. Nah, Allah itu Khaliq. Tetapi ketika Anda mengartikan Allah dengan Khaliq, itu keliru. Karena Khaliq nama tersendiri, Allah nama tersendiri. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah. Dan ada orang mengartikan demikian. Baik, ini semuanya keliru. Pertama, keliru dari sisi bahasa, dan yang kedua konsekuensinya akan keliru dari sisi makna. Di sisi mana maknanya keliru? Karena kalau seandainya orang mengatakan la ilaha illallah, artinya adalah tidak Tuhan, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, melazimkan Abu Lahab, Abu Jahal, musyrikin, mereka adalah mukminin, muwahhidin. Pak, ketika kita artikan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, melazimkan orang Abu Lahab, musyrikin, dan Abu Jahal itu mukminin, muwahhidin. Kenapa? Karena Abu Lahab tidak ragu sama sekali kalau Allah yang menciptakan mereka. Abu Lahab tidak ragu sama sekali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya, tanyakan kepada mereka Abu Lahab, tanyakan kepada musyrikin. Man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa? Allah. Jadi tidak ada keraguan sama sekali di hati-hati musyrikin kalau Allah yang menciptakan mereka. Nggak ada ragu mereka.
Jadi kalau arti la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, yang nggak perlu mereka ingkari. Iya, tetapi ketika makna la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah satupun kecuali Allah, dan yang disembah selain Allah seluruhnya adalah sesembahan yang batil, makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka menyembah kepada Lata, menyembah kepada Uzza, menyembah kepada Manat, dan juga menyembah kepada Allah. Jadi mereka nggak mau menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Mereka juga ingin menyembah Allah, juga menyembah yang lainnya. Bisa dipahami? Dari sisi bahasa itu keliru. Siapa yang mengatakan keliru? Abdullah bin Abbas, bukan saya. Karena Abdullah bin Abbas tidak menafsirkan Allah itu dengan Khaliq. Abdullah bin Abbas menafsirkan Allah dengan kalimat apa? Dzul ubudiyah. Ya, dzu al-uluhiyah. Bila zat yang diibadahi, dia zat yang disembah. Makanya la ilaha illallah itu diartikan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali siapa? Allah. Maka zat yang dia satu-satunya diibadahi, sudah pasti dia satu-satunya yang menciptakan. Faham? Tetapi ketika seseorang meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, belum tentu dia akan menyembah kepada Allah. Anda coba tanya sama orang Hindu sekalipun, atau siapapun, mereka tetap yakin Allah yang menciptakan. Ya, tetapi kan melalui ini. Faham? Jadi tidak ada keraguan sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan berkreasi. Jadi saya ingin tanya satu soal. Ketika orang yang berkata, saya punya 100 dalil adanya Allah. Saya punya bukti dan dalil ada 100 menunjukkan adanya Allah. Ini ucapan baik atau enggak baik? Baiknya kira-kira ibu-ibu dulu. Ibu-ibu baik atau enggak? Saya punya 100 dalil adanya Allah. Sampai 100 dalil. Ibu-ibu baik atau enggak baik? Baik ya, Masya Allah. Apa Bapak? Tidak baik, kenapa? Baik, Masya Allah. Jadi zaman dulu ada seseorang ahli filsafat. Dia menjumpai seorang nenek-nenek. Dia berkata kepada nenek-nenek tersebut, saya punya 100 dalil adanya Allah. Adanya Allah ya? Adanya Allah. Kata nenek tersebut, celaka ente. Celaka. Kenapa? Karena Allah mengatakan afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kepada Allah ente ragu yang Allah menciptakan langit dan bumi sehingga cari 100 dalil adanya Allah? Abu Lahab saja yakin adanya Allah itu cari 100 dalil, 100 bukti. Ini ketika dia mendatangkan sekian bukti menunjukkan dia ada keraguan dalam hatinya. Bisa dipahami ibu-ibu di bawah. Wah, saya melihat awan ada tulisan Allah, hanya buktinya. Wah, saya lihat ikan ada tulisan Allah, hanya buktinya. Saya lihat pohon seperti bertuliskan Allah, hanya buktinya. Lah nanti ente kerepotan lihat awan, nanti kayak salib gimana coba? Hah? Nanti lihat awan kalau seperti patung Yesus ini awannya. Repotan. Iya, jadi ada perkara-perkara yang para hadirin dan hadirat nggak butuh bukti. Buktinya sudah fitrahnya kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada, nggak perlu diragukan. Ini nggak perlu dalil. Tapi kalau kita membahas saya memiliki sekian dalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersedia, itu butuh. Itu namanya apa? Itu butuh. Ya. Dalil ini dari Al-Quran, dari hadis, dari nakli, dari aklinya. Tapi adanya Allah, apa yang mau kita ragukan? Ya, orang komunis yang nggak percaya sama Allah, fitrah jadi tahu ada Allah. Cuman hawa nafsu yang menyelimuti mereka sudah tertutup dengan ya hal yang paling fitrah yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Baik, jelas ya? Jadi Allah apa artinya? Dzu al-uluhiyah atau dzu al-ubudiyah. Baik. الذي له أوصاف الجلال والكمال والعظمة التي استحق لأجلها له أن يخص وحده بالذل والخضوع والانكسار. أي
alladzi lahu awsaf al-jalal, yang mana Allah yang memiliki nama Allah di dalamnya ada sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang agung. Sehingga dengan nama-nama dan sifat-sifat yang agung tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pantas untuk kita ibadahi dengan disertai dengan ketundukan, dengan merendahkan dan dengan menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Dia yang memiliki al-uluhiyah wal ubudiyah. Baik. Jelas bahwa ada video semuanya? Nah, kita ulang lagi. Ada berapa nama Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Nah, kalau tadi lebih seragam, ini udah mulai nggak seragam. Lebih dari 2.200. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ayat dengan lafzul Allah ada berapa? 33. Apa mana nama Allah? Dzul Uluhiyah wal Ubudiyah. Jadi ini merupakan nama yang paling agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala Ar-Rabbu. Ar-Rabb. Ya, maka boleh orang memberi nama Abdul Rabb. Abdul Rabb. Karena Rabb adalah nama Allah. Nah, apa perbedaan antara Rabb dengan Allah? Nah, ini akan kita bahas. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, huwa ismun 'azimun lillahi jalla wa ala. Adalah nama yang mulia, yang agung. Ya. Taqarrara wuruduhu fil Qur'anil Karim fi maqamatin 'adidah wa siyaqin mutanawiyah tazid ala 500 marah. Dan nama Rabb itu diulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim pada tempat-tempat tertentu dengan teks-teks yang beraneka ragam. Ya, kata Syekh Abdul Razak, lebih dari 500 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabb di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan di antara ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabbil Alamin, Rabb yang memiliki alam semesta ini. Saya sebut dulu Rabb ya, nanti kita artikan apa itu artinya Rabb. Dan juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku, lillah, untuk Allah Rabbil Alamin, Rabbnya, pemilik seluruh alam semesta ini. Baik, nah kalau ingin ingin menguatkan apa yang ingin kita pelajari hari ini, ya sudah, nggak usah cari yang 5 sampai 500, cari nanti punya catatan. Syekh Abdul Razak menyebutkan 2 ayat tentang Rabb, atau mungkin bisa tambah lagi 8 biar pas jadi 10. Dicari di Al-Quran mana yang namanya Allah menyebutkan misalnya dengan nama Rabb. Baik, semuanya berapa? Lebih dari 500. Nah, apa maknanya Rabb? Apa maknanya Rabb? Kita kan sering ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa artinya Rabb? Wa mana Rabbi ay dzurrubiyyah. Mana daripada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah dzu ar-rububiyyah ala khalqi ajma'in. Ya, khalqan wa mulkan wa tasarrufan. Ya. Jadi ar-rububiyyah itu diartikan 4. Yang pertama khalqan. Rububiyah Rabb artinya Allah yang menciptakan. Iya. Wa mulkan, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Wa tasarrufan artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Wa tadbiran, tadbir dengan tasarruf artinya sama, yaitu mengatur. Allah yang mengatur. Jadi kalau ditanya apa artinya Rabb? Rabb adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya menunjukkan bahwasanya Allah Rabbul Alamin memiliki sifat ar-rububiyah, yaitu menciptakan manusia, mengatur manusia, dan memiliki daripada makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali itu semua adalah milik Allah Rabbul Alamin. Makhluknya, manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, ketika kita menyadari bahwasanya kita lahir di muka bumi ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Tidak ada satupun benang yang ada di badan kita. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seluruh apa yang kita miliki hari ini itu titipan yang Allah titipkan kepada kita, itu bukan punya kita secara mutlak. Kenapa saya katakan itu bukan punya kita secara mutlak? Karena seseorang ketika dia memiliki sesuatu itu secara mutlak, dia tidak ditanya apa yang dia punya. Iya. Tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan akan tidak akan bergerak kaki seorang hamba kelak di yaumul qiyamah kecuali dia akan ditanya 4 perkara. Di antara yang ditanya, dari mana engkau mendapatkan uang dan kemana engkau mengeluarkan uang. Jelas? Jadi baju yang kita pakai ini titipan Allah. Kesehatan yang kita pakai ini adalah titipan Allah. Yang kita sehat ini titipan Allah. Mobil yang untuk parkir di luar itu titipan Allah. Anak yang ada di rumah itu titipan Allah. Istri yang mempunyai hari ini titipan Allah. Suami yang ibu-ibu punya adalah titipan Allah. Apa lagi? Semua adalah miliknya Allah. Ketika itu merupakan barang titipan, suatu saat akan diambil. Jadi ketika diambil jangan marah, jangan mengeluh, itu titipan. Iya, Allah telah menitip kepada kita sehat selama 50 tahun. Selama 60 tahun, tiba-tiba kita pergi ke dokter, periksa darah, keluar hasil darah, Bapak kena penyakit kanker sudah stadium 4. Ibu kena penyakit kanker payudara sudah stadium 4. Secara medis ini tidak lama lagi. Bagaimana sifat seorang muslim? Ya itu titipan Allah, ya sudah. Allah mengambilnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Jadi orang yang beriman nggak perlu berkeluh kesah. Dia tinggal mencari sebab untuk dia berobat. Terima apa yang Allah berikan karena titipan. Sudah 50 tahun dititip sehat, masa baru sakit sekarang mengeluh? Logikanya begini, Bapak dan Ibu. Antum dipinjemin mobil, dipinjemin rumah. Ya, dipinjemin rumah selama 3 bulan nggak perlu sewa. Nah kemudian titipan tadi, rumah yang dititipkan sama kita tadi, diambil balik sama dia. Antum memberikan secara lapang, atau antum nggak mau kasih? Oh nggak bisa, di dalam rumah saya ini. Oh ini Yahudi nih. Udah numpang, aku punya dia sendiri, Yahudi kan? Pasti orang yang berangkat, ya sudah, antum akan berikan kepada dia. Antum nggak pernah mengeluh, antum nggak pernah mengatakan si fulan udah titip rumah sama saya kemudian diambil balik. Nggak pernah orang nggak mengatakan demikian. Justru yang antum akan katakan luar biasa. Masya Allah, saya lagi butuh rumah, saya nggak punya uang, saya rumah, dia pinjamkan rumah. Si antum puji dia setiap saat. Padahal dititip dan sudah diambil kembali. Lah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin menitip kepada kita segala sesuatu yang kita miliki hari ini, dan kemudian Allah mengambil titipan tersebut. Kenapa kita menyalahkan Allah? Kenapa kita bersekutu kepada Allah? Seharusnya seorang mukmin titipan Allah, ketika Allah mau mengambilnya, dia lebih lapang dadanya, lebih ridho dibandingkan orang yang pinjamin rumah kepada kita 3 bulan tadi. Tapi begitulah kondisinya manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepadanya kesempatan. Mudah-mudahan dia bertobat, mudah-mudahan dia kembali. Dan ini semuanya para hadirin hadirat kita manai dengan mana Ar-Rabb, Ar-Rububiyah, segala sesuatu yang kita miliki milik Allah. Anak yang antum lihat lucu, ganteng, cantik, tampan. Cucu antum juga begitu, ingat itu titipan Allah. Bisa saja nanti diambil sama Allah kembali. Ingat, ibu-ibu yang punya suami baik, ganteng, gagah,
cinta sama istrinya. Ingat, itu titipan. Bisa saja habis kajian, ya pas buka HP, ibu bapak sudah meninggal di rumah sakit. Titipan, betul nggak? Itu ingat, makanya para ulama mengatakan, ketika seseorang mengetahui segala sesuatu itu adalah titipan dari Allah Rabbul Alamin, ya, maka ini akan memberikan keringanan kepadanya ketika dia mendapatkan ujian, musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Bapak dan Ibu, jadi bukan hanya sekedar teorinya begini, enggak, ada praktek dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Syekh, bal inna hadzal isma idza ufrida tanawula fi dilalati sa'irul asma'illahil husna wa sifatil ulya. Fi hadza yaqul Allama Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, inna rabb wal qadir al khaliq al bari al musawwir al hayy al qayyum al alim as sami' wal basir wal muhsin wal mun'im wal jawad wal mu'ti wal mani ad dar an nafi al muqaddim wal muakhir alladhi yadhillu man yasha wa alladhi yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa yas'adu man yasha wa yashqa man yasha wa ya'uzzu man yasha wa yadhillu man yasha ila ghairi dhalik min al ma'ani rububiyyati allati lahu minha ma yastahiqqu min asma'il husna. Bahkan inna hadzal ism, bahwasanya nama Ar-Rabb ini idza ufrida, ketika disebutkan sendiri Rabb saja, Rabb disebut sendiri dia, maka mencakup di dalamnya juga seperti nama Allah, ya, seluruh daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan dalamnya seluruh daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Masuk ke dalam Rabb tidak? Daripada mana Rabb adalah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Dan juga masuknya dalamnya apa? Al-Hayyu, Allah itu hidup. Iya, wal Qayyum. Apa artinya Qayyum? Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Jadi ketika seorang mukmin menyadari seluruh alam semesta ini diatur oleh Allah Rabbul Alamin, maka dengan kondisi yang kita lihat saudara-saudara kita muslimin yang ada di Palestina hari ini, perlu untuk tanamkan dalam hati antum. Antum cinta sama mereka, antum sayang sama mereka. Ketahuilah Allah lebih sayang kepada mereka dibandingkan kita. Allah lebih cinta kepada mereka dibandingkan kita. Dan segala sesuatu ketetapan Allah untuk mereka itu sebagai bentuk kasih sayang Allah dan cintanya Allah kepada mereka. Ya, dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya kan macam-macam. Allah berikan ujian kepadanya supaya derajatnya semakin tinggi di depan Allah, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kelapangan kepadanya berbagai ragam bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sekilas mata kita melihat mereka sedih, sekilas mata kita melihat mereka menderita, sekilas mata kita lihat mereka terdolim, terbunuh. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, terbunuh dalam keadaan dizalimi oleh para penjajah, maka insya Allah mereka syahid. Dan Allah mengatakan dalam ayatnya, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka kubur di jalan Allah itu mereka mati, tidak, mereka hidup, kata Allah. Allah menginginkan kehidupan mereka dalam kehidupan barzakhiyah. Allah menginginkan kehidupan hakiki untuk mereka, dia kehidupan yang di umur akhir. Baik, dan mereka itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sedihkan adalah justru kita. Jangan sampai kita hidup dalam keadaan bergelimpangan dengan kenikmatan, nikmat amal, nikmat rezeki, nikmat berkumpul dengan keluarga, tetapi kita tidak menjadi orang-orang yang istiqomah sebagaimana istiqomahnya saudara-saudara kita di sana dalam mempertahankan imannya mereka. Jadi siapa yang sedih sebenarnya? Kita yang perlu dikasihani. Ya, ada pun mereka begitulah kondisinya. Itu harus tanamkan. Kenapa saya harus mengatakan demikian? Kenapa saya harus menjelaskan, kenapa memberikan catatan penting di sini? Karena kadang-kadang orang nanti akan bersumpah sama Allah. Di mana Allah? Sudah jutaan, ratusan juta muslimin sudah berdoa.
Ya sudah mulai kering air mata ini meminta kepada Allah. Kenapa itu tak kunjung datang? Ini bahaya para hadirin. Ini bahaya. Ini menunjukkan kita tidak mengenal Allah. Allah lebih peduli kita sama mereka dibandingkan kita, itu untuk catat. Ya Allah lebih menyayangi mereka dibandingkan kita. Kita paling cuma di mulut saja sedih dan sebagainya. Ada buat Allah memberikan ujian kepada hambanya, tapi yang lain, yang dari sisi lain Allah memberikan kemudahan kepada mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan akan didatangkan nanti kelak di hari kiamat orang yang paling nikmat hidup di dunia ini, nggak ada orang yang lebih nikmat dibandingkan dia. Ya, kemudian Allah celupkan dia sekejap dalam neraka dan kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Enggak ya Allah. Aku nggak pernah merasakan kenikmatan di dunia dengan sekejap dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebaliknya Allah akan datangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ini. Mungkin di mata kita hari ini orang yang paling sengsara hidupnya adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Kan begitu? Di mata kita. Dan Allah Nabi menyebutkan orang yang paling sengsara di dunia, tidak ada yang sengsara dibandingkan mereka. Kemudian Allah celupkan sekejap mereka ke dalam surga, sekejap saja. Kemudian ditarik kembali oleh Allah dan Allah bertanya kepadanya, ya fulan, apakah kau pernah merasakan kesengsaraan dulu kau di dunia? Dia berkata, tidak ya Allah. Aku tak pernah merasakan kesengsaraan di dunia dalam keadaan dia orang yang paling sengsara di dunia ini. Dengan sekejap dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Di balik semua kejadian, Rabb yang mengatur, ada hikmah dan pelajaran untuk hamba-hamba itu sendiri. Jelas para hadirin, jangan pernah berprasangka jelek kepada Allah. Kalau antum sudah mulai berprasangka jelek kepada Allah, ini sangat bahaya untuk akidah kita. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fil absar. Jangan pernah kalian menyangka bahwasanya Allah lalai dari orang-orang yang berbuat zalim. Allah lalai. Hanya saja Allah mengakhirkan mereka, memberikan kesempatan kepada mereka sampai pada waktu di mana terbelalak, disitulah mereka menyesal selama-lamanya. Ya, kesenangan, kekuatan, kebahagiaan mereka di dunia ini sirna, lupa. Ya, dengan sekejap dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan kita akan menunggu ketika orang-orang kafir ini dengan kesombongan, keangkuhan, dengan kekuatan yang seakan-akan tidak pernah sirna, akan datang suatu saat dia minta satu teguk minuman kepada penghuni surga. Inna li ashabun nari ashabal jannah. Ketika penghuni neraka memanggil penghuni surga, wahai penghuni surga, berikan kepada kami setetes minuman, sedikit saja minuman, berikan kepada kami. Dan bahkan kalau Allah berikan rezeki kepada kamu dalam surga, kemudian penghuni surga berkata, tidak ada bagian kepada kaum sedikit pun hari ini. Kesengsaraan di dunia, kesengsaraan yang sesaat. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan yang sesaat. Ya, dan hakikat kebahagiaan adalah di akhirat kelak. Bisa dipahami ya? Dan kemudian yang ke berapa? Yang ketiga. Kita kajiannya sampai jam berapa? Jam 11 selesai materi. Yang ketiga, ya ini kita baru sebut 3 ya, nama Allah. Yang poin yang ketiga, nama Allah 99 nama. Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Ini juga di antara nama Allah yang sering sekali kita dengar. Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Wa huma ismani jalilani kathura wuruduhuma fil Qur'anil Karim. Dia adalah 2 nama Allah yang mulia. Kathura wuruduhuma, sangat banyak sekali datang dalam Al-Qur'anul Karim. Iftataha Allah bihima ummul Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka ya Al-Qur'anul Karim, membuka Al-Fatihah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah buka dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alahu ma'inwa ma'anzalahu minal huda wal bayan. وضمنهما الكلمة التي لا يثبت لها الشيطان
Waftataha biha kitabahu Nabiullah Sulaiman alaihissalam wa kana Jibril yanzilu biha 'ala an-nabi illa iftitah kulli suratin minal Qur'an. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu inwan, judul apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari petunjuk dan huda. Al-Qur'an kan sebagai petunjuk buat kita. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan judulnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan apa saja yang ada dalam syariat Allah, apa saja datang perintah Allah, apa saja larangan yang Allah larang kita dengannya, itu dibangun Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah mengharamkan kepada Anda riba, Allah mengharamkan kepada Anda kecurangan. Itu semuanya kasih sayang Allah kepadamu. Allah memerintahkan kalian mengeluarkan zakat, Allah memerintahkan kalian berhaji, Allah memerintahkan kalian untuk berjihad, Allah memerintahkan kalian untuk menyantuni anak yatim. Itu adalah kasih sayangnya Allah Taala. Apa lagi Bapak? Syariat apa lagi? Apa lagi? Puasa udah, haji udah, jihad udah. Apa lagi? Hah? Zakat udah. Nah, apa lagi? Kan banyak ibadah-ibadah yang mulai syariatkan kepada kita. Apa lagi? Ini kesempatan loh nih. Juga udah tahu. Apa? Apa ibu-ibu? Ibu-ibu sendiri loh jawaban saya jawab. Ya, ibu-ibu jawab tadi poligami. Iya betul ya. Nah itu juga apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, dibangun di atas kasih sayang Allah. Dibangun Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i madna wa thulatha wa ruba'. Nikailah oleh kalian perempuan-perempuan 2, 3 dan 4. Ibu loh jauh ya. Saya cuma menyambung saja. Itu adalah apa? Bagian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Begitu juga ujian yang Allah berikan kepada kita Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu maknanya. Kemudian yang kedua, wa dhammuhum al-kalimah allati la yadkhulu laha syaitan. Baik. Wa ftataha biha kitabahu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan juga itu adalah kitab, awal kitab yang ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mengirim surat kepada siapa? Kepada Bilqis. Dan demikian juga Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang dalam semua surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Jadi ketika kita membaca surat dalam Al-Quran, mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa saja ketetapan Allah di dalam ayat tersebut, seberat apapun perintah tersebut, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jelas? Dan kita bisa rasakan sendiri dalam kehidupan kita. Seseorang yang terlibat dengan riba, di masa-masa COVID, di luar COVID, jadi kita sudah kerepotan orang yang berhutang dengan hutang riba, apalagi di masa-masa COVID paling sengsara hidup seseorang dikejar hutang setiap hari. Kenapa? Allah telah memberikan kepada kita, menampakkan kasih sayangnya kepada kita. Allah haramkan itu, kenapa kita mendekati? Tidak akan ada kebahagiaan seseorang ketika dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Dan pasti ada ketenangan dalam hati seseorang ketika dia menjalankan perintah Allah. Sebesar apapun ujian yang dihadapi, pasti akan diberikan untuknya. Baik. Kemudian kata Syekh Ayyul Rahimani rahimahullah, wa hadani ismani kullun minhuma dalun ala thubuti rahmati sifatan lillahi azza wa jalla. Wa hadani ismani, dua nama ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, kullun minhuma, setiap satu di antara dua nama ini menunjukkan tetapnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan sifat milik Allah Taala. Jadi kaidah dalam asma wa sifat,
setiap nama mengandung dalamnya sifat. Ketika diartikan Allah itu Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala juga mengandung dalamnya sifat mengasihani hamba-hambanya, menyayangi hamba-hambanya. Baik, itu konsekuensi dari nama Allah. Tetapi kalau manusia belum tentu. Ya, kalau nama Allah pasti di dalamnya sesuai dengan apa yang terkandung di dalamnya. Tapi kalau manusia nggak tentu. Manusia namanya Soleh, selain Nabi ya. Soleh, apa artinya soleh? Baik. Ya, tapi bisa jadi dia manusia yang paling fajir. Ya, namanya Ahmad, namanya Muhammad, selain Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad artinya terpuji, mulia. Ya, tapi dia bisa jadi manusia yang paling jelek. Tapi nama-nama yang terkandung dengannya atau nama-nama yang dinamai dengan Allah, di dalamnya ada sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Baik. Kemudian saya baca sedikit lagi karena waktu kita sudah habis. Ar-Rahman ay alladhi rahma wasfu. Ya, Ar-Rahman alladhi ar-rahmah. Ya, jadi Rahman itulah sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim ay ar-rahim li ibadihi. Ya, Allah punya sifat rahmat pada dirinya. Allah punya rahmat pada dirinya, dan sifat rahmat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah merahmati hamba-hambanya disebut dengan Ar-Rahim. Jadi kesimpulannya Ar-Rahman, ya, di dalamnya ada sifat Ar-Rahmah, sifat subutiyah milik Allah. Adapun Ar-Rahim adalah sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim adalah sifat fi'liyahnya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Dan dua nama ini menunjukkan akan kesempurnaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dia merupakan sifat Allah dan luasnya rahmatnya Allah. Maka seluruh apa yang ada di alam ini, yang paling rendah dan yang paling tingginya, ya, ketika mereka mendapatkan manfaat min husul manafi, dari manfaat yang mereka dapatkan, wal muhib wal musar wal khairat, kebaikan-kebaikan seluruh yang kita dapatkan di dunia ini, itu adalah pengaruh dari nama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika Allah memalingkan mereka dari kejelekan, memalingkan mereka dari ketakutan, memalingkan mereka dari malapetaka, memalingkan mereka dari kemudaratan, itu juga adalah bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para hadirin yang hadirat, seorang mukmin, seorang muwahhid, setiap kenikmatan yang dia dapatkan, pertama kali dia sandarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengatakan, kalau ada kamu, kalau ada kamu mati saja, kalau kamu ada di sini celaka, tidak boleh. Karena semua kebaikan, semua terhindar kita dari kejelekan, datang dari Allah Rabbul Alamin. Kembali kepada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa difahami di sini? Nah, Allah Taala alam bisawab. Mari kita sudah menjelaskan Allah, sudah membahas Ar-Rabb, dan sudah membahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan sebelumnya ada Al-Hayy Al-Qayyum, kemudian ada Al-Khaliq Al-Khallaq, ada Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir, ada Al-Malik, ada Al-Malik. Ya, dan seterusnya dari apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dalam kitab ini. Dan mungkin saya jawab beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita makan makanan yang tercampur rum, arak, angsiu sejenisnya ketika dimasak? Karena pernah baca katanya jika alkohol dimasak akan 0%. Betulkah itu Ustaz? Nah, dari fatwa yang pernah saya baca dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika angsiu atau arak atau yang semisalnya yang itu secara zat adalah hal yang haram, ketika melalui proses pembakaran atau melalui proses memasak atau lain sebagainya
yang dipastikan memang kandungannya hilang, tidak tersisa, maka tidak ada masalah untuk dimakan. Karena kaidah dalam agama kita, al-hukmu yaduru bil ilah wujudan wa adaman. Hukum itu berputar pada ilahnya. Kapan ada ilah pada hukum, kapan tidak ada ilah, hilang hukumnya di situ. Nah, ketika ansiu atau yang semisalnya ilahnya adalah karena memabukkan dan yang memabukkan, ya. Nah, ketika dan itu ternyata hilang semuanya, maka hilang hukum darinya. Demikian difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Tapi misalnya, ya rahimahullah, ini ada khamar, ada botol minuman keras, kita cicip. Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Mau mabuk atau kalau mabuk, yang selama zatnya itu haram kita cicip, haram hukumnya, sedikit atau banyak. Tapi kemudian misalnya ada satu tetesan khamar, Tapi misalnya ada air banyak, ya tertetes satu tetes khamar. Nah kira-kira air ini berpengaruh dengan khamar tadi atau tidak? Satu tetes saja. Sementara airnya itu ada 20 liter. Berpengaruh atau tidak? Nggak hilang nggak unsur khamarnya? Kalau hilang sudah, boleh kita minum air tadi. Boleh kita minum. Loh kan sama saja. Ini saya cicip juga nggak mabuk, ini juga nggak mabuk. Beda. Kalau ini masih ada unsur mabuknya. Walaupun Anda tidak mabuk satu tetes, tetapi ada unsur mabuknya yang ada jilat, yang ada cicip tadi. Ya, ini logikanya seperti itu. Baik. Di sebagian negeri, kalau saya nggak salah di Jepang, ditanyakan kepada para ulama, ya apakah boleh air sepiteng, air sepiteng ya, kemudian diolah air tersebut, ya dan hilang semua unsur-unsur kenajisannya, boleh proses. Ya apakah ini halal untuk digunakan? Ya mereka para ulama mengatakan halal untuk digunakan. Ya karena al-hukmu yaduru bil ilah wujudan wa adaman. Namun di sisi lain jangan juga bermudah-mudahan. Apakah kita sudah memastikan kalau ansiu dan yang semisalnya itu hilang atau tidak? Ya kalau untuk memang bisa memastikan itu hilang, maka kita sudah ada fatwa para ulama dalam bab ini. Dan misalnya kalau jual ramen ya, sebagian ramen kan memang pakai ansiu. Ya, ramen makanan Jepang ya, itu dipastikan. Kalau memang bisa dihilangkan, ya pasti bisa dihilangkan, maka tidak ada masalah. Allahu a'lam. Ustaz, apa katanya di luar tema, semoga Allah selalu melindungi, amin ya rabbal alamin. Ustaz, orang tua saya masih terbawa lingkungan dengan tahlilan. Nah, orang tua saya minta bantuan untuk acara rutin tahlilan bagaimana jawabnya supaya tidak membuat orang tua marah jika saya tidak memberikan bantuan. Pertama, perlu kita ketahui dari hal yang kita baca tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, sebelahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini adalah hamba Allah, maka kita berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan dan dicintai dan diridhoi oleh Allah dan menjauhi segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwasanya perkara ini adalah perkara yang tidak disunahkan di dalam agama kita. Dan dari sisi lain kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti dengan kedua orang tua kita. Tidak boleh menyakiti hati mereka, tidak boleh mendetak-detak mereka. Namun ketika kita berhadapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua kita, maka tentunya la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita cari cara bagaimana haknya Allah harus kita kedepankan, kita jaga. Adapun orang tua kita, ya kita jaga perasaannya. Ya, antum tinggal cari cara. Bagaimana cara antum mendekatkannya? Jelas, kalau antum tetap membantu beliau, ya mensponsori acara tersebut, pertama, antum tidak merisisikan diri antum sebagai hamba Allah. Yang kedua, antum tidak sayang dengan orang tua antum. Secara tidak langsung, antumlah yang mengiring mereka dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak saya udah ngaji kok, bisa kok dia mau bantu saya. Dia semakin yakin dengan keyakinannya. Dia semakin semangat untuk melakukannya. Kalau bisa didengar, ibu nggak boleh tuh nggak sunnah. Anak saya ngaji sunnah. Hampir semua ustaz sunnah dia datang, dia bantu kok acara saya. Kamu ini terlalu ekstrim kan ya anak saya.
Ya jadi karena kita tadi nggak punya sikap tegas, akhirnya ibu kita nggak bisa mengambil pelajaran dari sikap lembeknya kita tadi itu. Bisa dibagi jadi pola yang harus kita cari sekarang apa? Allah yang pertama harus kita kedepankan, ibu kita harus kita selamatkan, perasaannya dia yang kita ganggu, dia yang kita buat sakit. Jelas? Semaksimal mungkin untuk mencari cara, ya untuk tahu orang tua tuh dari mana tuh masuk, dari mana tuh mulai pembicaraannya, dari mana untuk melihat dia bisa titik lemahnya beliau di mana. Tuh setiap orang tuh punya teknik sendiri-sendiri di dalam ya mengingatkan orang tuanya. Yang jelas jangan membentak-bentak. Ya, mama ini buat itu tuh masuk neraka, tahu nggak? Itu bukan. Anda sedang berbicara dengan orang tua. Gak boleh Anda mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Karena firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala taqul lama uff. Jangan katakan pada orang tua, itu sifatnya mutlak. Apakah orang tua kita mukmin? Apakah orang tua kita kafir? Apakah orang tua kita taat? Apakah mereka ahlul maksiat? Tidak boleh seorang anak membentak orang tuanya. Jadi paham ya? Nah, Allah. Jadi bagaimana cara menyampaikannya? Ya setiap anak paham sendiri bagaimana kondisi orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita melafalkan 20 sifat Allah lainnya seperti wujud, qidam, baqa, ilmu, haya dan lain-lain? Karena yang 99 asmaul husna ada yang lupa, jadi ditambah dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya adalah kapan di sana ada dalil kita tetapkan, kapan di sana tidak ada dalil kita tidak boleh menetapkannya. Karena ini perkara gaib. Ketika perkara gaib itu tidak ada istilah akal manusia di situ. Murni apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khabarkan dalam Al-Quran dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Karena setiap nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Allah dengannya, di dalamnya ada bentuk-bentuk kesempurnaan yang agung dan mulia. Tetapi ketika kita memberikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama yang Allah tidak memberikan nama dalamnya, maka pasti ada sifat kurang dari nama-nama tersebut. Hati-hati. Dengan sampai ada yang memuji Allah, tapi ada secara tidak langsung Anda telah mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya buat ibu-ibu. Misalnya orang mengatakan Allah itu kan dokter juga. Allah tidak kalau dokter dalam bahasa namanya tabib. Tetapi Allah tidak menyebutkan namanya dokter. Allah mengatakan syafi. Syafi, Allah Maha menyembuhkan. Kalau dokter itu bukan menyembuhkan. Dokter itu cuma memberikan obat. Bisa obatnya kadang sembuh, kadang tidak sembuh. Obatnya bisa diketahui, bisa tidak diketahui. Itu dokter. Jadi jangan mengartikan Allah itu dokter, mau menyembuhkan Allah itu dokter, boleh. Nah, apalagi sesuatu yang mengada nama Allah sama sekali di situ. Faham? Jadi ya ini perkara gaib, tidak boleh orang main-main di dalamnya. Nah, sebagian daripada sifat-sifat tersebut, ya para hadirin ada di dalamnya dalil dan ada di dalamnya ya tidak ada dalil dari Nabi SAW dan juga tidak ada dalil dari Al-Quranul Karim. Maka cukupkanlah ketika kita memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama-namanya apa yang telah ternukilkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang jumlahnya adalah 99 nama. Jadi kalau ditanya berapa sifat Allah, kita jawab sifat Allah. Kalau ditanya ada berapa nama Allah, kita jawab nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah khabarkan dan Nabi khabarkan 99 nama. Dan di sana ada nama-nama Allah yang lainnya yang tidak dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan juga tidak dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, maka itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan masuk ke situ. Baik, yang kedua, ada berapa sifat-sifat Allah? Kita katakan sifat Allah itu tidak terbatas. Baik, sifat Allah itu tidak terbatas. Adapun yang membatasi sifat Allah hanya 20, maka mereka wajib untuk mendatangkan dalil. Baik, pertama. Yang kedua,
setiap nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya mengandung sifat. Jadi dari 99 nama itu keluar dalamnya apa? 99 sifat lagi. Nah, sementara di sana ada sifat-sifat Allah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersendiri yang bukan bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Allah beristiwa, itu disebutkan sendiri. Bukan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Jadi ada di antara sifat-sifat 20 tersebut yang itu bukan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita memberikan nama yang tidak dinamai dengan Allah atau disifati dengannya Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada sebagiannya adalah ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana cara menasihati anak supaya dia tidak main HP terus-menerus? Yang pertama, sebelum kita menasihati anaknya, bapaknya dulu harus dinasihati, ibunya dulu harus dinasihati. Ibu dan bapak kira-kira di depan anak dia sering lihat kita pegang HP atau sering lihat kita pegang buku atau Quran? Sering lihat mana? Dia sering lihat kita pegang HP atau nggak pegang HP? Nah, kalau dia sering melihat kita pegang HP, jadi apa yang kita harapkan dari anak kita? Dia akan meninggalkan HP. Para ulama salaf mengatakan, ya, ayah itu di mata seorang anak adalah ya contoh untuk dirinya. Kita di luar, mungkin kita bukan siapa-siapa, kita cuma orang-orang kecil, bukan siapa-siapa gitu. Tapi di mata anak kita adalah pahlawan buat mereka. Maka apa yang kita lakukan itu baik buat dia di mata dia, dan apa yang kita tinggalkan itu jelek di mata dia. Itu kaidah yang disebut oleh para ulama salaf. Dan jadi ketika kita menasihati dia, memarah-marahi dia, jangan pegang HP, jangan pegang HP, jangan pegang HP, maka itu akan mental dan tidak akan bermanfaat kalau seandainya setiap saat di tangan kita, di tangan istri kita, HP. Ya, jadi terapi pertama kali supaya anak meninggalkan HP, kita juga harus meninggalkan HP dulu. Itu terapi pertamanya. Karena terapi yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tidak akan bermanfaat kalau kita tidak menggunakan terapi yang pertama ini tadi. Jadi dalam permasalahan bukan hanya kepada yang bertanya, ini permasalahan hampir semua bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, ini semua permasalahan bapak dan ibu-ibu. Semuanya masalahnya ini. Karena memang kita tidak terlepas dari yang namanya HP. Sini ibu-ibu ya. Karena nanti ada bapak-bapak, ada sekolah-sekolah atau pesantren. Ya, itu suka diprotes sama bapaknya, sama ibunya. Gimana ini sekolahnya, saya sekolah bayar mahal, ini begini. Anak saya di rumah setiap hari pegang HP. Gak ada izin apa-apa pada sekolah. Iya ibu, cuma ibu pegang HP-nya dulu. Bapak pegang HP enggak? Kalau bapak ada ibu pegang HP, ya apa yang kami ajarkan di sekolah itu mental semuanya. Ya, karena suri toladan bagi seorang ayah, bagi seorang anak adalah ibu dan bapaknya. Bisa dipahami? Nah, sebagaimana juga teman-teman semuanya perokok. Kenapa rokok itu nggak pernah hilang dari masyarakat Indonesia? Karena si bapak dia melarang anaknya isap rokok, tetapi rokoknya disuruh sama anaknya. Makanya nggak habis-habis rokok di Indonesia ini. Nah, beli rokok ya. Seandainya disuruh rokok, bapaknya jangan rokok. Nah, orang setiap hari dia bapaknya merokok, sebelum rokok sama dia. Ya, makanya dalam ilmu pendidikan anak-anak, sebelum anak-anak itu dididik, bapak dan ibunya dulu yang harus dididik. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, "Kullu mauludin yulad 'alal fitrah." Anak itu lahir dalam keadaan fitrah, tetapi yang menyahudikan, menasranikan, menjadikan adalah ibu dan bapaknya yang menyahudikan, menasranikan anak-anak tadi. Dan jadi ini adalah sebuah
permasalahan besar di tengah-tengah masyarakat kita. Maka ini PR bagi kita semuanya, bukan kepada saja yang bertanya, PR bagi kita semuanya, ya, dengan cara kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kita. Nah, Allah bisa berkata. Ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum